Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Silva Selviatur Rohmah dengan NIM 2004238 dan teman Saya Nurul Ilmi Apriliani dengan NIM 2003915. Di sini saya dan Ilmi akan membahas mengenai sumbangan dan kritik terhadap penelitian difusi. Hal pertama yang akan dijelaskan adalah mengenai sumbangan penelitian difusi. Selama tahun 1990 hingga 1970-an, hasil-hasil penelitian difusi telah masuk di buku-buku dasar psikologi sosial, komunikasi, public relation, pemasaran, perilaku konsumen, sosiologi pedesaan, dan bidang-bidang lainnya. Banyak ahli telah memandang bahwa difusi inovasi sebagai suatu bidang yang penting dalam ilmu sosial. Terdapat beberapa hal yang menarik dari penelitian difusi sehingga dapat menghasilkan begitu banyak kepustakaan difusi. Yang pertama, model difusi adalah suatu paradigma konseptual yang relevan dengan banyak disiplin ilmu. Kedua, tingginya daya tarik pragmatis dari penelitian difusi dalam pemecahan permasalahan pemanfaatan penelitian. Yang ketiga, paradigma difusi memungkinkan para ilmuwan untuk menyusun kembali temuan empiris mereka. Yang terakhir, metodologi penelitian yang tersirat dalam model difusi klasik bersifat jelas dan relatif mudah. Hal selanjutnya adalah mengenai kritik terhadap penelitian difusi. Model inovasi difusi Roger telah diterapkan di lebih dari 5.000 penelitian. Model ini telah diterima dengan baik dan digunakan dalam penyuluhan pertanian hingga tahun 1980-an ketika pendekatan ahli teknologi masih marak. Akan tetapi, dengan berbagai keberhasilan yang diraih, terdapat pula kritik terhadap teori ini. Faktanya, Roger sendiri percaya bahwa kemajuan bidang ilmiah dibantu oleh realisasi asumsi, bias, dan kelemahannya sendiri. Dan dengan demikian memasukkan bagian dalam bukunya yang membahas kritik terhadap teori. Kritik pertama ialah mengenai kecondongan atau bias pro-inovasi. Bias pro-inovasi merupakan implikasi kebanyakan penelitian difusi yang berasumsi bahwa suatu inovasi harus disebarkan, diadopsi oleh semua anggota suatu sistem sosial, harus menyebar dengan cepat, serta tidak boleh ditolak. Pada awal kemulaan difusi inovasi, kritik ini menyiratkan bahwa suatu inovasi bermanfaat untuk disebarkan dan diadopsi oleh semua petani. Namun pada kenyataannya, petani seharusnya hanya mengadopsi inovasi yang sesuai dengan konteks mereka. Hal ini dapat terlihat pada bagaimana pembukaan lahan secara aktif dipromosikan kepada para pemukim awal di Australia dan Selandia Baru. Namun saat ini pemerintah telah melarang pembukaan lahan yang berlebihan dan para petani akan dibawa ke pengadilan apabila mereka tidak mematuhinya. Jadi, apa yang dianggap bermanfaat pun dapat berubah seiring waktu. Selanjutnya, cara mengatasi bias pro-inovasi. Yang pertama, penelitian difusi harus lebih banyak bertanya dan berhati-hati dalam pemilihan inovasi. Yang kedua, harus mengakui bahwa penolakan, penghentian, dan penemuan kembali sering terjadi di masyarakat. Yang ketiga, harus meningkatkan pemahaman mengenai motivasi mengadopsi inovasi. Dan yang keempat, penelitian harus menyelidiki konteks yang lebih luas di mana sebuah inovasi menyebar. Kritik yang kedua yaitu kecondongan. Kecondongan menyalahkan individu adalah adanya kecenderungan yang menganggap bahwa individu bertanggung jawab atas masalah yang terjadi pada dirinya, bukan sistem yang harus bertanggung jawab. Padahal, terkadang hal ini merupakan kesalahan penyuluh yang tidak berkomunikasi dengan baik ataupun memberikan ide inovasi yang tidak dengan keadaan pengadopsi. Difusi berbeda dari kebanyakan bidang penelitian ilmu sosial karena memiliki waktu sebagai salah satu variabel utama yang tidak dapat diabaikan. Difusi merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu kurun waktu. Salah satu kelemahan difusi adalah ketergantungan terhadap ingatan responden mengenai kapan mereka mengadopsi suatu baru. Penelitian difusi dapat menyebabkan ketidakakuratan apabila responden diminta mengingat saat mereka mengadopsi ide-ide baru. Terdapat rancangan-rancangan penelitian yang jauh lebih tepat untuk mengumpulkan data berdimensi waktu dalam proses difusi, yakni yang pertama eksperimen lapangan, yang kedua kajian-kajian longitudinal panel, yang ketiga penggunaan catatan-catatan arsip, dan yang keempat
studi kasus proses difusi inovasi dengan data dari responden berganda, masing-masing mencetak validasi data yang lain. Selanjutnya, isu persamaan dalam difusi inovasi, yakni terjadi karena adanya kesenjangan sosial ekonomi antar anggota seringkali semakin lebar sebagai hasil tersebarnya ide-ide baru. Seringkali para peneliti difusi tidak banyak menaruh perhatian pada dampak-dampak inovasi. Terutama, mereka kurang memperhatikan masalah bagaimana keuntungan-keuntungan sosial ekonomi inovasi terbagi dalam suatu sistem sosial. Kecenderungan difusi inovasi meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi ini dapat terjadi pada sistem manapun, dan hal tersebut telah terbukti di negara-negara berkembang. Salah satu alasan mengapa penelitian difusi sangat dikritik di negara-negara berkembang adalah karena dibandingkan dengan bidang ilmu perilaku lainnya, penelitian ini menerima lebih banyak perhatian di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang sumbangan dan kritik penelitian difusi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih.